Yo, para Winas, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Yuk, balik lagi sama gua, Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Bacotan Wibu. Dan minggu lalu gitu kan, gua udah ngebacotin seberapa nyebelinnya dua hero di Tsukimichi tuh. Dan ya, sekarang gua mau ngebahas mereka lagi, tapi yang bakal gua bahas itu adalah development dari dua hero itu yang ya bikin lu kesel itu gitu loh. Tapi ya, sebelum ke pembahasannya, gua mau kasih tahu dulu nih. Lu bisa gabung ke membership Warga Isekai kalau lu pengen menikmati storytelling dari cerita buatan gua yang gue bikin sendiri kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji sama Ninaru, The Zero Esper, dan High School DxD Phantom Ballet. Dan kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan yaudah, sekarang kita langsung aja ke bacotannya. Nah, pertama gue mau bahas soal developmentnya Hibiki dulu nih yang sebenarnya sih hampir semuanya udah gue keluarin ya di video kemarin tuh. Jadi ya mungkin penjelasan Hibiki bakal singkat gitu loh. Awalnya Hibiki merasa yang paling berbakat tuh pas dia baru masuk Isekai. Terus nyari tantangan di Isekai, terus dia kalah sama Mio. Dan akhirnya ya dia sadar kalau ya dia bukan yang paling berbakat di Isekai. Nah awalnya pola pikir Hibiki pas masuk Isekai ya sebatas dia adalah hero yang dipilih dan harus menyelamatkan manusia dari serangan majin. Tapi setelah dia ngeliat manusia adalah ras mayoritas yang berperang dengan majin yang merupakan ras minoritas, Hibiki mikir buat menghentikan perang itu cuma ada dua opsi. Opsi pertama ngebantai semua majin, atau opsi kedua para majin harus tunduk dan jadi budak manusia. Dan Hibiki habis itu ya kena mental tuh pas salah satu temannya mati di medan perang waktu Limia ngelawan majin. Dan ya dari situ pola pikir Hibiki soal majin yang harus tunduk ya kan dan jadi budak itu makin jadi. Dan ya dia juga jadi dendam banget lah ke para majin yang bahkan ya segala bentuk nasihat selalu dibantah sama Hibiki. Tapi ya kan setelah pola pikir itu lagi-lagi Hibiki dibikin kena mental lagi waktu kalah kedua kalinya melawan majin. Sampai ya Makoto dan Shiki itu harus menolong Hibiki dan juga Limia. Terus ya kan pas Hibiki ke kota Shige, Hibiki yang awalnya pede karena dia adalah hero harus sadar betapa lemahnya dia pas kalah dari Towa dan partinya Towa. Nah pola pikir Hibiki itu makin lama makin rusak gitu kan. Waktu dia kalah sama Makoto tuh ngelihat langsung kekuatan Makoto dan dapat nasihat dari salah satu naga superior yang ada di Limia. Dan Hibiki itu mulai mikir ngorbanin human demi mulangin Makoto ke Jepang adalah hal yang baik gitu loh. Padahal mengorbankan humannya atau manusianya itu mencapai 100.000 atau sejuta human gitu lah. Terus Hibiki juga rela ngelakuin apa aja demi ngurangin kekuatan politik Makoto di Isekai. Yang ya simpelnya Hibiki itu menganggap Makoto berbahaya baik secara power scale ataupun kekuatan politik. Nah, kondisi di Limia itu makin parah tuh perangnya. Dan itu dikarenakan Hibiki. Jadi ya perang yang awalnya udah tenang nih ya gara-gara Makoto yang udah bisa negosiasi sama pihak iblis, itu dibuat panas lagi sama Hibiki karena ya alasan pribadi Hibiki. Jadi ya perang di Limia yang terjadi saat ini itu bukan masalah negara lagi, tapi masalah personal Hibiki. Ya balik lagi dendam dan juga ya majin dianggap ras minoritas sama Hibiki. Nah setelah lama di Isekai dan sering ketemu sama Makoto, pikiran Hibiki soal Makoto mulai berubah tuh. Yang awalnya takut gitu kan dan ya pengen mulangin Makoto dengan cara apapun itu malah jadi cinta. Bahkan mau disuruh apapun sama Makoto ya Hibiki manut aja gitu loh. Kecuali ya menghentikan perang. Selain perang Hibiki bakal manut gitu. Kayak contohnya disuruh sama Makoto buat ngajarin murid-murid Makoto, disuruh sama Makoto datang ke kota Rosegard, Hibiki datang, nurut, semuanya diturutin sama Hibiki. Dan ya sejauh ini baru sampai situ doang developmentnya Hibiki. Karena ya arts perang Limia versus Majin yang dikarenakan masalah personalnya Hibiki itu belum selesai. Dan ya emang di situ panggungnya Hibiki gitu loh. Terus developmentnya Tomoki gimana nih? Nah berawal dari anak-anak baik ya kan, Tomoki itu yang dibully terus jadi bocah takutan ya kan. Sampai akhirnya dia dimanipulasi sama Dewi Bak. Dan ya dia mau menjadi hero di Isekai. Nah udah jadi hero ya kan, dia dimanipulasi lagi tuh sama Lily. Dan Tomoki jadi hero tirani di Gritonia. Dan ya dia menganggap dunia adalah milik dia sampai dia pengen mengambil Tomoe. Dan habis itu Tomoki ya dipukulin tuh sama Makoto. Tomoki jadinya trauma. Tapi ya dia dimanipulasi lagi sama Lily dan Dewi Bak yang ngebuat Tomoki jadi dendam kesumbet ke Makoto dan ngelakuin segala cara buat ngebunuh Makoto.
Dan setelah itu ya kan, Tomoki jadi makin sinting lagi tuh sampai pengen ngambil Mio dan ngebuat Dewi Bak jadi budak seksnya. Nah, setelah bekerja sama ya kan dengan Makoto tuh di dalam perang, akhirnya setelah sekian lama lah Tomoki dan Makoto itu mau kerja sama tuh, dan di situ Tomoki ngelihat secara langsung kekuatan Makoto dan Tomoki jadi takut ke Makoto, jadi segen dan berujung tobat. Nah, development di sini yang belum gua kasih tahu tuh kalau lu pada di video kemarin, yang dimana ya kan Tomoki tobat dan mulai dengerin semua omongan Makoto dari A sampai Z, semuanya didengerin sama Tomoki. Bahkan ya Makoto itu udah jadi kakaknya Tomoki gitu, atau lebih tepatnya Tomoki menganggap Makoto itu kayak kakaknya gitulah. Karena ya gimana ya, Tomoki benar-benar nurut, terus Tomoki juga benar-benar diajarin etika, attitude ya kan, diajarin banyak hal lah sama Makoto. Tomoki juga sempat tuh minta maaf ke Makoto ya kan, karena pernah ngincer Tomoe dan Mio dan ia menganggap Tomoe itu sebagai barang gitu loh. Bahkan ya si Tomoki itu juga sempat kobam bareng sama Makoto. Terus Tomoki itu juga pernah minta tolong ke Makoto buat ngebantuin dia nih gimana caranya ngendaliin charmnya gitu kan, ngendaliin matanya. Karena ya sejauh ini yang kita lihat ternyata Tomoki itu nggak bisa mengendalikan charmnya. Makanya itu Kerajaan Gritonia kacau banget karena ya Tomoki tidak bisa mengendalikan charmnya. Dan perubahan awal-awalnya Tomoki di Isekai itu bukan cuma karena Dewi Bak ataupun Lily, tapi juga dikarenakan charmnya Tomoki yang tidak terkendali. Makanya ya dia minta tolong ke Makoto untuk membantu mengendalikan charmnya. Dan satu lagi, setelah mengetahui kebenaran ya kan, Tomoki juga kesal sama Dewi Bak karena Dewi Bak menganggap dia cuma sebatas mainan doang dan sebatas hiburan doang. Terus Tomoki juga kesal ke Dewi Bak karena ya perang yang terjadi di Isekai disebabkan oleh Dewi Bak. Dan dari sini lu harusnya udah pada tahu kalau sebagian besar ya kan makhluk-makhluk atau orang-orang yang ya bisa dibilang cukup penting di seri Tsukimichi itu udah pada tahu tuh sifat busuk dari Dewi Bak. Mulai dari Makoto, terus 4 servannya Makoto, Ruth, Hibiki, Tomoki, Lily. Ya mereka udah pada tahu gitu loh sifat busuk dari Dewi Bak. Jadi ya kalau arts ke depan mereka bakal ngegulingin Dewi Bak kayaknya nggak aneh sih. Ya itu aja sih bacotan gue soal development 2 Heroes Tsukimichi yang ya pengen gue bacotin aja. Jadi apakah mereka masih bisa dianggap badut? Apakah mereka itu badut? Gimana menurut lo? Kalau lo punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan nggak penting lo pada lo bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lo suka sama video ini lo bisa tekan tombol like. Kalau nggak suka lo juga boleh dislike. Gue nggak maksa lo kocok buat nekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.